Halo, selamat pagi Bro and Sis FFG Family dimanapun kalian berada. Nama saya Leo dari Jakarta, Indonesia. Sesuai dengan preview saya sebelumnya, saya akan membahas sebuah materi yang sangat menarik, yaitu tentang level up ataupun naik kelas atau naik level. Nah, di sini pada saat zaman dulu saya masih sekolah, ya, untuk saya bisa naik kelas itu pasti akan menghadapi namanya ujian ataupun ulangan. Nah, kemudian pada saat saya main games, ya, biasanya game-game petualangan atau RPG, ya, di situ untuk kita upgrade level, pasti kita akan menghadapi musuh-musuh ataupun lawan yang lebih kuat. Kalau dalam kejuaraan ataupun olahraga, ya, untuk kita naik dari babak penyisihan, kemudian naik ke semifinal sampai ke final. Nah, di saat itu kita akan menghadapi banyak sekali lawan-lawan yang lebih kuat di setiap level yang kita naik. Kesamaannya apa sih? Kesamaannya adalah semuanya itu mempunyai namanya tantangan ataupun challenge untuk kita naik kelas, termasuk dalam hidup ini. Ya, makanya kenapa dalam hidup ini banyak orang yang menyerah di tengah-tengah jalan. Ya, kenapa? Nanti saya akan jelaskan di belakang. Nah, tapi sebelumnya coba kita saksikan video, ya, dimana kemarin waktu kita sama-sama main ke cruise, ya, kapal pesiar. Di situ saya naik satu permainan yang namanya rock climbing. Ya, yuk kita saksikan video berikut ini. Nah, kalau brother sister perhatikan tadi video tadi, ya, di situ saya di tengah-tengah, itu cukup lama tuh, ya, kurang lebih 10-15 detik. Ya, kenapa? Karena pada saat itu jarak antara pijakan itu udah jauh banget. Ya, makanya kenapa saya harus pakai kekuatan tangan untuk menarik tubuh saya untuk naik ke atas. Ya, di saat itu, tahu nggak brother sister? Sebenarnya itu antara saya mau lanjut atau saya mau nyerah. Karena itu benar-benar, aduh, dahsyat banget deh pokoknya pada saat udah di posisi di situ gitu loh. Padahal udah di tengah gitu. Nah, tapi saya ingat sebelumnya ada orang yang berhasil nyampe ke atas puncak, ya, sebelum saya. Ya, akhirnya saya bilang kalau dia aja bisa, artinya saya juga pasti bisa dong. Ya, makanya akhirnya membuat saya oke deh, pokoknya terus lanjut sampai akhirnya saya bisa naik ke atas. Ya, dan itu membuat saya tuh benar-benar wow, ternyata saya bisa gitu loh. Nah, dalam hidup ini juga sama, ya, dimana contoh, ya, kalau kita gym. Ya, pada saat kita main gym, ya, di saat itu kita akan ngangkat beban itu mulai dari yang paling kecilnya dulu. Contoh mulai dari 2,5 kilo, naik ke 5 kilo, 10 kilo, dan seterusnya. Ya, kenapa? Karena semuanya itu butuh step by step. Ya, dalam bisnis ini basic yang terpenting adalah 9 fondasi dan 4 pilar. Ya, nanti brother sister bisa saksikan lebih lengkapnya ada di FFG Apps kita, ya, dimana akan dibawakan langsung networking mastery tentang 9 Foundation 4 Pilar oleh Bapak Oki Hianata, yaitu founder FFG. Di sini saya akan bahas khusus tentang yang namanya 4 pilar. Ya, kenapa? Kalau kita bicara sekarang fondasi itu memang adalah bagian terpenting dalam satu bangunan, ya, karena itu ada dasar. Tapi yang namanya 4 pilar itu adalah bagian terpenting yang juga untuk menopang bangunan itu bisa tetap berdiri kokoh dan bisa naik terus ke atas. Oke, nah yang pertama adalah learning attitude. Learning attitude itu adalah sebuah sikap yang terus mau belajar, terus menerus, ya, karena sikap ini tidak mengenal usia. Sampai kapanpun kita harus terus mau belajar. Kedua adalah edifikasi. Edifikasi adalah proses di mana kita memberikan nilai tambah atau added value kepada sesuatu ataupun orang lain. Ya, dalam hal ini bisa kepada mentor kita ataupun ke dalam bisnis kita. Kemudian yang ketiga adalah bicara tentang no cross lining. No cross lining adalah kita tidak membicarakan bisnis ini ke perusahaan-perusahaan kita. Ya, karena
cross-train kita beda hal bisnisnya dengan kita. Ya, kalau kita yang keempat, konsultasilah kepada leader kita ataupun mentor kita yang sesuai dengan sistem. Poin yang paling penting saya mau bahas tentang learning attitude di sini. Ya, kenapa? Karena ini adalah proses untuk kita bisa grow untuk terus belajar. Nah, yang namanya proses grow, simple yang paling gampang kita bisa lihat contohnya seperti tanaman, ya, ataupun pohon. Ya, itu semua dimulai dari akar. Ya, akar inilah akhirnya membuat pohon itu bisa berkembang sampai dia bisa menghasilkan buah. Menariknya apa? Akar ini menentukan buah yang akan dihasilkan oleh pohon tersebut. Banyak orang, kenapa sih dia nggak bisa mencapai apa yang dia inginkan dalam hidupnya dia? Kenapa dia tidak bisa bahagia? Kenapa banyak orang yang tidak mau bergaul dengan dia? Kenapa dia dijauhi oleh semua orang? Ya, karena dia masih menyimpan yang namanya akar pahit dalam hidupnya dia, ya, ataupun bitterness. Kenapa? Karena akar pahit ini yang nantinya akan menghasilkan buah yang pahit juga. Ya, menariknya apa, brother sister? Kenapa? Karena buah itu akan dinikmati oleh orang lain. Orang lain yang nikmati, tidak oleh pohon itu. Karena pohon nggak mungkin makan buah itu sendiri. Ya, nah, orang lain akan makan buah itu. Nah, tapi menariknya apa? Akar yang pahit ini, ya, itu seperti sesuatu yang tajam atau runcing yang bisa nantinya melukai orang lain, bahkan diri dia sendiri yang bisa dilukai. Ya, kalau contohnya apa? Akar pahit itu misalkan berdampak pada iri hati, ya, dendam, ya, kemudian kebencian yang dia masih simpan terus dalam hatinya dia, sehingga itu menjadi racun atau toksik dalam tubuhnya dia sendiri. Ya, akhirnya banyak juga menghasilkan penyakit dalam diri dia sendiri. Nah, makanya kenapa akar pahit ini harus kita cabut, brother sister. Ini pondasi terpenting sebelum kita memulai segala sesuatu. Ya, benarnya apa? Di FMG kita punya solusinya, ya, yaitu di bootcamp. Ya, kalau brother sister datang ke bootcamp, brother sister bisa langsung tahu kenapa sih kita harus mencabut akar pahit ini, ya, dan bagaimana solusinya, dan semuanya diproses, semua ada di bootcamp. Salah satunya lagi, brother sister bisa baca buku ini, ya, 2 buku yang direkomendasikan oleh kita. Satu jelas oleh Bapak Pengkhianatan sendiri, penulisnya itu Value Your Life, ya, dimana kita bisa membuang segala macam beban tak kasat mata yang bisa menghambat kita untuk terus maju. Dan yang kedua adalah buku 15 Law of Growth, ya, kalau ini tentang hukum pertumbuhan pribadi, ya, oleh John C. Maxwell. Ya, dimana brother sister bisa terus grow untuk naik level yang lebih tinggi, Nah, makanya kenapa penting banget brother sister, akar ini harus kita cabut dan kita ganti dengan yang baru. Ya, itu makanya kenapa prosesnya di bootcamp. Ya, jadi benar brother sister bisa menjadi manusia yang baru, manusia yang bisa hidup dengan hal-hal yang menuju membuat kita terus naik untuk level yang lebih tinggi lagi. Nah, jadi ingat, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ini proses yang kita akan lakukan di FFG untuk membuat brother sister bisa menghasilkan buah yang baik untuk hidup brother sister dan untuk lingkungan brother sister. Nah, kemudian masuk tentang hal kenapa kita harus mau terbuka untuk dibimbing oleh mentor-mentornya kita. Ya, karena ini memudahkan kita untuk kita bisa diajarkan untuk membuat kita bisa naik level. Karena apa? Karena orang yang rendah hati itu akan lebih mudah dibimbing daripada orang yang sombong. Ya, makanya kenapa brother sister di sini penting banget kita bisa humble diri kita. Ya, walaupun mungkin mentor yang membimbing kita lebih muda dari kita secara usia, ya, nah, tapi ternyata kedewasaan itu tidak diukur oleh usia, ya, tapi dari penerimaan akan tanggung jawab. Kalau brother sister di sini menghadapi tantangan atau challenge, ya, ada 2 option biasanya. Yang pertama adalah fokus on the solution, cari solusinya, atau yang kedua give up atau menyerah. Nah, saya yakin brother sister di sini nggak mau yang namanya opsi menyerah atau give up. Kenapa? Kalau kita give up, udah jelas tujuan endingnya kemana. Tapi kita mau cari solusinya. Nah, solusi di sini ataupun respon itu yang membedakan antara winner dengan loser. Ya, kalau kita mencari solusi, responnya kita benar terhadap satu masalah, terhadap satu tantangan, otomatis masalah seberat apapun kita bisa hadapi, brother sister. Kemudian di sini sebelum saya lanjut, ya, kita akan saksikan sebuah video, ya, di mana video ini sangat menginspirasi buat saya. Ya, kita saksikan berikut ini. No, Mr. Han, I told you. I get it, okay? Be respectful. I got it. I put my jacket on 1,000 times. I took it off 1,000 times, okay? This is stupid. I'm done. They can beat me up if they want to. And you know why you only have 1 student? Because you don't know Kung Fu. Joy. What? Come here. Check it on. Mr. Han, I already... Check it on.
Jacket on. I don't have a jacket. Jacket on. Be strong. Jacket on. Firm. Jacket off. Remember, always strong. Jacket off. Strong. Left foot back. Right feet back. Left feet back. Pick up your jacket. Ooh, Mr. Focus. Okay. Always concentrate. Left back. Right foot back. Pick up your jacket. Stay. Pick up your jacket. Be strong. Hang it up. Hang it up. Hang up. And attitude. Strike. Hang up and attitude. Harder. Harder. Good. But no face. Check it out. Oke, gimana Brother Sister? Ya, kalau Brother Sister nonton video tadi, pasti Brother Sister bisa dapat inspirasi dari video itu. Ya, di situ dimana Mr. Han, ya si gurunya Jackie Chan, yang ngajarin seorang murid, ya yang masih bocah lah kalau dibilang, masih anak kecil seperti itu. Ya harus taruh jaketnya, angkat lagi, taruh jaketnya, angkat lagi, berkali-kali sampai beribu-ribu kali sampai anak itu udah bosen. Ya sampai bilang ini ngapain sih? Ya guru kok nggak ngajarin saya kungfu sebenarnya. Guru ini mau ngapain sih sebenarnya? Akhirnya udah dia nyerah ya. Nah tapi ternyata si guru ini, ya itulah kenapa mentor adalah orang yang sudah melewati prosesnya. Ya dia udah tahu bahwa ternyata proses basic itu, ya latihan yang terus menerus itu membuat seseorang akan menjadi lebih strong. Makanya kenapa penting banget di bisnis ini, kenapa sih harus baca buku setiap hari, kenapa harus dengerin CD, datang ke setiap pertemuan. Ya mungkin pertemuan itu setiap minggu Wealthy Sales selalu ada ya. Tapi ternyata itu semua membuat kita menjadi lebih kuat, membuat kita lebih grow hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, membuat kita semakin strong. Ya, jadi artinya apa Brother Sister? Kita mau level up atau kita mau grow, ya dibutuhkan niat 100%, dibutuhkan kerendahan hati 100%, dibutuhkan trust 100%. Ya ini membuat seseorang kenapa dia bisa berhasil dalam hidupnya dia. Ya jadi benar-benar Brother Sister, kalau saya bilang benarnya apa? Bisnis ini dibutuhkan semua hal itu untuk membuat kita naik kelas, untuk membuat kita naik level. Nah kemudian semakin tinggi level kita, otomatis semakin tinggi cara pandang kita atau perspektifnya kita. Nah sama kayak halnya orang naik ke atas, naik tangga atau naik gedung, ya mungkin di lantai 1 dia cuma bisa lihat apa yang di dalam lantai 1. Tapi pada saat dia naik lantai 10, dia bisa lihat semua dari pandangan dari atas, dari lantai 10 sampai ke bawah sampai ke atas. Ya, nah makanya kenapa benar-benar penting banget kalau Brother Sister bayangin ya, benar-benar kalau kita di bawah, ya kita cuma bisa lihat hal-hal itu aja. Makanya kenapa leader kita, mentor kita itu bisa melihat hal-hal yang jauh ke depan. Ya karena mereka sudah ada di levelnya itu. Ya makanya kenapa dalam bisnis ini dari proses menjadi mentor, kemudian naik ke executive mentor, senior mentor, grand mentor, bahkan grand mentor star, semua itu ada tangga-tangga kita harus lewatin. Ya dan semakin tinggi kita naik ke atas itu, artinya tanggung jawab kita akan makin besar. Nah tapi cara pandang kita juga akan semakin luas. Ya perspektif kita akan semakin luas. Nah ada satu kutipan yang berkata seperti ini. Every next level of your life, it will demand a different version of you. Artinya apa Brother Sister? Setiap tingkat kehidupan Anda berikutnya akan menuntut versi yang berbeda dari Anda. Ya, makanya kenapa benar-benar dibutuhkan kedewasaan pada saat kita naik satu kelas yang lebih tinggi, kelas yang lebih tinggi. Ya, anak SD pasti beda dengan anak SMA, ya ataupun dengan anak kuliah. Ya, cara pandangnya berbeda. Otomatis respon kita, sikap kita akan berbeda. Semakin dewasa, jadi kita akan meninggalkan namanya sifat kanak-kanak. Ya, makanya kenapa penting banget dalam bisnis ini, semakin tinggi peringkat kita, otomatis level kita itu akan makin tinggi juga. Ya, secara dewasa, kemudian secara sikap. Oke? Jadi, bro and sis, berbahagialah saat kita masuk dalam ujian atau pencobaan atau tes.
ya, karena sebenarnya itu adalah ujian untuk iman kita, untuk semakin kita bertumbuh. Jadi kebahagiaan itu ditemukan pada akhirnya, yaitu dalam prosesnya untuk kita sampai ke dalam endingnya hidupnya kita. Nah, menariknya apa, brother sister? Orang yang hidup dalam zona nyaman itu dia tidak akan bisa grow atau naik kelas. Ya, banyak orang kenapa dalam hidupnya dia tidak maju, ya karena dia terus bertahan dalam comfort zone-nya dia. Ya, makanya banyak dia hidupnya seperti zombie. Ya, dia nggak akan kemana-mana, ya hidupnya ya hari demi hari berlalu seperti itu aja. Nah, tapi kalau kita terus membuat target, kita terus naik kelas setiap harinya, otomatis hari demi hari itu akan berbeda. Ya, dari cara kita pandang, cara pandangnya kita, kemudian dari sikap kita menghadapi masalah, respon, ya dari sikap kita sehari-hari, ya itu akan membuat bertujuan untuk supaya kita naik ke level yang lebih tinggi. Ada sebuah kata yang dikatakan sebagai resilience. Ya, resilience artinya kegigihan atau ketangguhan. Itu artinya adalah sebuah sikap yang membuat kita terus bertarung kembali, ya, yang membuat kita tidak menyerah, ya sampai kita bertujuan sampai ke garis finishnya kita. Nah, dalam hal ini saya juga membagikan ada 11 elemen, ya 11 elemen penting untuk membuat kita tetap strong dalam hidup kita. Oke. Yang pertama adalah convictions. Conviction itu adalah keyakinan. Keyakinan terhadap apa? Keyakinan terhadap visi kita, terhadap goal kita, terhadap tujuan kita. Ya, apa yang kita mau tuju ke depannya, kita harus benar-benar yakin 100%. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang passion atau gairah. Ya, kenapa? Karena gairah di sini ini yang membuat kita tidak akan mudah menyerah, tidak akan mengalahkan segalanya deh. Ya, kalau orang udah punya passion terhadap visinya dia temukan visinya dia akan terus berjalan sampai visi dia bisa terjadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah persistence atau ketekunan. Ya, persisten ini benar-benar sangat hal yang penting banget, brother sister. Jadi dia terus melakukan sesuatu yang benar-benar bertujuan untuk dia bisa terus grow. Nah, yang keempat adalah konsistensi. Ya, nah konsistensi di sini beda banget dengan rutinitas. Ya, banyak orang terjebak dalam hidupnya dia cuma sekedar rutinitas dia sehari-hari seperti itu. Nah, tapi konsistensi artinya Anda melakukan sesuatu yang membuat Anda terus naik kelas, membuat Anda terus grow berikutnya. Kemudian yang kelima adalah maturity. Maturity ataupun kedewasaan. Ya, jadi kita harus meninggalkan sifat anak-anak kita kalau kita mau naik kelas. Nah, kemudian yang keenam itu adalah disiplin. Ya, disiplin untuk kita bisa terus grow. Penting banget kenapa, brother sister, seorang atlet bisa menghasilkan nilai yang terbaik, ya bisa mencapai sesuatu yang terbaik karena dia terus disiplin. Ya, terus latihan terus menerus. Sama seperti dalam bisnis ini juga. Ya, datang ke pertemuan, dengerin CD, baca buku, itu juga semua yang kita lakukan terus menerus secara disiplin. Oke? Poin yang ketujuh adalah karakter. Keputusan itu diambil dari karakter yang kita sudah punya. Kalau brother sister hari ini punya satu karakter yang bagus, brother sister bisa memilih keputusan-keputusan yang tepat untuk hidup brother sister. Ya, kenapa? Ya, tadi kembali lagi dengan kedewasaan termasuk dalam hal itu. Oke? Nah, kemudian ke-8 adalah love. Love is everything, kalau kita bilang seperti itu. Ya, makanya kenapa penting banget harus punya cinta. Ya, cinta kasih. Kalau brother sister naik ke level yang lebih tinggi, artinya lebih banyak orang yang brother sister sudah bantu. Ya, itu makanya kenapa prinsip kita dalam bisnis ini, ya, leadership is about adding value to others. Ya, jadi bukan cuma sekedar untuk diri dia sendiri, tapi untuk memberikan kepada orang lain value-value yang baru untuk orang lain. Makanya kenapa pentingnya kita harus punya love. Yang ke-9 adalah forgiveness atau pengampunan. Ya, dan menariknya orang yang harus diampuni pertama kali adalah diri kita sendiri. Baru kita mengampuni orang lain. Ya, banyak orang yang hidupnya tadi yang saya bilang kembali ya, akar pahit segala macam karena dia terus menyalahkan diri dia sendiri. Ya, makanya kita harus beresin dulu hal itu. Oke? Nah, kemudian yang ke-10 adalah pengharapan atau hope. Hope di sini jelas banget, brother sister. Kita mengharapkan sebuah desire untuk hidup kita masa depan yang lebih baik lagi. Ya, desire to better future seperti itu. Nah, yang terakhir, yang terpenting dari semua itu adalah faith. Ya, jadi benar-benar kita harus punya iman. Ya, terpenting adalah kepada Tuhan, to God, and to yourself, kepada diri kita sendiri. Ya, iman tentang skill kita, ability kita, bahwa kita mampu. Ya, kembali lagi dari awal, setiap kita adalah unik, setiap kita punya potensi yang terbaik yang Tuhan taruh dalam dirinya kita, yang dimana kita harus kembangkan terus menerus, brother sister. Ya, dan itu bisa banget untuk kita bisa hadapi, untuk kita bisa lakukan, untuk kita bisa jalankan. Jadi kesimpulannya adalah dari semua ini, never give up. Ya, buat brother sister semua terus maju, ya keep strong,
ya, and keep adding value to others. Jadi sampai ketemu brother sister. Ya, sebelum saya tutup, ya nanti brother sister bisa tonton video berikut ini. Ya, saya harap video ini bisa menginspirasi brother sister. Dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya di FMJ TV berikutnya. Thank you.